Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Halo semuanya, saya Winnie. Hari ini kita akan membacakan buku tentang menghitung jumlah binatang. Nah, buku ini berjudul Ada Berapa? Ditulis oleh Baza dan diilustrasikan oleh Ade Cynthia. Nah, sekarang perhatikan sampul depan buku ini. Pernahkah kalian menghitung binatang? Berapa jumlahnya? Menurut kalian, apa ya yang akan terjadi pada binatang-binatang ini? Yuk kita baca. Ada berapa? Ada berapa? Kancil diundang pesta di seberang sungai. Namun, ada banyak buaya di tepi sungai. Bagaimana kancil bisa melewati mereka? Buaya-buaya itu tampak lapar. Aduh, mereka melihat kancil. Mereka pasti akan memangsanya. Tubuh kancil begitu kecil. Bagaimana mereka akan membaginya? Mereka harus berhitung dulu. Menurut kalian, apakah mereka akan berhasil menangkap kancil? Semua buaya mulai berhitung. 1, 2, 3, 4.
Buaya-buaya bingung. Mereka tidak tahu angka berapa setelah 4. Nah, Kancil punya ide. Menurut kalian, kira-kira apa ya ide Kancil? Kancil akan membantu mereka berhitung. Semua buaya disuruh berbaris. Semua buaya tidak boleh bergerak. Kancil akan melompat di punggung mereka satu persatu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Angka berapakah setelah 7? Semua buaya menjawab dengan lantang. 8. Iya, mereka benar. Sekarang waktunya Kancil pergi. Pesta akan segera dimulai. Nah, itu dia tadi ceritanya. Bagaimana? Apakah kalian suka dengan cerita ini? Bagian mana yang kalian suka? Siapa tokoh favorit kalian pada cerita ini? Bagian mana yang paling kalian suka pada cerita ini? Kira-kira masalah apa ya yang dihadapi oleh Kancil pada cerita ini? Lalu, bagaimana cara Kancil menyelesaikan masalahnya? Terima kasih sudah membaca bersama saya. Lain kali kita akan membaca buku cerita yang lainnya. Sampai jumpa! Saya Ibu Eni. Hari ini Ibu akan membacakan cerita tentang seekor anjing yang mencari temannya. Cerita ini berjudul Teman Sejati yang ditulis oleh Evi Indriani dan diilustrasikan oleh Verlina Gunawan. Apakah kalian juga memiliki teman sejati yang sangat dekat dengan kalian? Kira-kira apa ya yang terjadi dalam cerita ini?
Mari kita baca ceritanya. Teman sejati. Gunung Sinabung bergemuruh. Rumah dan tanah berguncang. Apa yang terjadi? Gunung Sinabung akan meletus. Semua penduduk harus mengungsi. Namun, Oro lari pulang ke rumah. Apa yang akan Oro lakukan di rumah? Oh, dia mau mengambil bola monang. Aduh, Oro terlambat. Monang sudah pergi. Kira-kira Monang pergi kemana ya? Oro mencari Monang kemana-mana. Namun, tanah berguncang lagi. Dia harus segera pergi. Wah, ada yang mengejar Oro. Aduh, mereka menangkap Oro. Kemana mereka akan membawa Oro? Oro tidak mau di sini. Dia harus mencari Monang. Wah, tempat apa ini? Di manakah Monang? Banyak ibu-ibu memasak di tenda dapur umum. Di manakah Monang? Dokter dan perawat mengobati pengungsi di tenda medis. Di manakah Monang? Banyak anak belajar di tenda sekolah. Di manakah Monang? Monang juga tidak ada di tenda pengungsi. Wah, Oro mengenal suara itu. Kira-kira suara apa ya yang didengar oleh Oro? Oro harus mencari sumber suara itu.
Itu suara seruling Monang. Akhirnya, Oro bisa bertemu kembali dengan teman sejatinya. Nah, ceritanya selesai. Apakah kalian menyukai cerita ini? Bagian mana yang paling kalian suka? Siapa tokoh favorit kalian? Di cerita ini, tadi Oro mendapatkan sebuah masalah. Apa masalahnya? Lalu, bagaimana cara Oro mengatasi masalah tersebut? Terima kasih sudah membaca bersama Ibu. Lain kali, kita akan membaca buku yang lebih seru lagi. Sampai jumpa! Halo semuanya, saya Ibu Winnie. Hari ini saya akan membacakan buku tentang bunga Rafflesia. Buku ini berjudul Rafa si Rafflesia. Ditulis oleh Debbie Lukito Buyardi dan diilustrasikan oleh Fania Rizky Santoso. Nah, sekarang yuk kita lihat sampul depan buku ini. Pernahkah kalian melihat bunga Rafflesia sebelumnya? Di mana kalian melihat bunga Rafflesia itu? Kira-kira apa ya yang akan terjadi pada bunga Rafflesia di cerita ini? Yuk kita mulai membaca. Rafa si Rafflesia. Rafa si Rafflesia. Rafa senang. Dia terlihat berbeda di taman ini. Anggrek hutan punya daun, tetapi Rafa tidak. Rafa punya kelopak besar. Ia melambaikan kelopaknya kepada anggrek hutan. Namun, anggrek hutan tidak mau melihatnya. Rafa bangga ketika kelopaknya mulai membuka. Baunya sangat kuat, melati menutup hidupnya. Mawar tersenyum sombong karena warnanya merah merekah. Rafa juga berwarna merah. Namun,
penuh bintik putih seperti kutil. Aster yang baik juga tak senang melihat Rafa. Semua bunga tidak mau berteman dengan Rafa. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan Rafa selanjutnya? Rafa menyapa kupu-kupu dan lebah. Akan tetapi mereka hanya mendatangi bunga-bunga yang berbau harum. Rafa tetap senang. Dia memiliki teman yang setia. Siapakah mereka? Menurut kalian, siapa ya teman setia Rafa itu? Satu lalat mendekat, 5 lalat mendekat, dan ratusan lalat mendekat. Lalat-lalat menyapa Rafa dengan riang. Orang-orang mengambil foto bersama Rafa. Wow, Rafa terkenal. Nah, itulah ceritanya. Sekarang ibu akan bertanya kepada kalian. Siapa tokoh kesukaan kalian pada cerita ini? Bagian mana yang paling kalian sukai dari cerita ini? Apa masalah yang dihadapi oleh Rafa pada cerita ini? Bagaimana cara Rafa menyelesaikan masalahnya pada cerita ini? Terima kasih sudah membaca bersama ibu ini. Lain kali ibu akan membacakan cerita yang lainnya. Sampai jumpa.